Selamat datang kembali channel YouTube Lik Slamet di Purwokerto. Di kesempatan video kali ini, Lilika akan mencoba membagikan dua resep camilan yang sangat cocok dan sangat mudah dibuatnya. Salah satunya ini cita rasa manis dan gurih. Resep yang pertama benar-benar sangat cocok dan sangat enak disajikan dengan teh pahit. Untuk resep yang keduanya, Lilika akan coba buatkan versi asin dan gurih. Keduanya sangat mudah dibuat dan bahkan sangat cocok dijadikan isian toples. Seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai. Resep pertama kita buat telur gabus manis gula Jawa. Langkah pertama, siapkan wadah. Kemudian kita masukkan sebanyak 2 butir telur ukuran sedang. Ditambah dengan 1/4 sendok teh garam. Untuk margarin kalian bisa gunakan Royal Palmia. Margarin jenis ini sudah mix dengan butter, maka cita rasanya lebih wangi dan gurih. Tambahkan sebanyak 2 sendok makan margarin, kemudian kita aduk merata menggunakan sendok ataupun garpu ataupun bisa menggunakan whisk. Yang penting adonan tercampur merata. Masukkan 200 gram tepung tapioka ataupun tepung kanji. Tambahkan juga 10 gram susu bubuk ataupun sekitar 1 sendok makan. Kita aduk-aduk merata hingga tercampur. Jika perlu, kalian bisa menguleninya menggunakan tangan bersih hingga adonan benar-benar tercampur merata dan cukup kalis seperti ini. Tekstur adonan yang benar hasilnya seperti ini, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek. Siapkan minyak dingin pada wajan dan cukup banyak. Selanjutnya kalian ambil secukupnya adonan. Untuk ukuran besar disesuaikan saja, jangan terlalu besar. Bulatkan dan bentuk lonjong memanjang seperti pada video. Sebaiknya jangan terlalu besar-besar karena nanti hasilnya akan mengembang. Jika mau digoreng sekalian, usahakan minyak cukup banyak. Selanjutnya gunakan api paling kecil seperti ini, jangan menggunakan api sedang. Biarkan hingga berbusa dan naik perlahan ataupun mengapung hingga kokoh. Jika belum benar-benar kokoh, jangan sekali-kali mengaduknya ataupun membolak-baliknya. Perhatikan saja. Jika sudah benar-benar semuanya mengapung dan kokoh seperti ini, barulah kalian bisa membaliknya perlahan terlebih dahulu. Tetap goreng di api kecil agar matang lebih merata dan tidak mudah melempem. Goreng hingga kecoklatan ataupun tekstur lebih ringan. Selanjutnya, setelah benar-benar kecoklatan seperti ini, kalian bisa angkat dan tiriskan. Untuk menggoreng berikutnya, sebaiknya kalian minyak yang pertama didinginkan terlebih dahulu atau bisa dipindah ke dalam piring seperti ini agar lebih cepat dingin. Lakukan cara yang sama, jangan terlalu besar. Setelah semuanya selesai, siap digoreng.
Di sini saya minyak yang terdapat pada wajan bekas penggorengan sebelumnya, jadi masih cukup hangat. Tetapi untuk minyak yang terdapat pada piring benar-benar minyak dingin, meskipun sudah dipakai 1 kali. Biarkan sampai benar-benar mengapung seperti ini dan jangan khawatir jika berbusa. Bolak-balikan setelah benar-benar kokoh dan goreng hingga matang kecoklatan. Untuk gulanya gunakan 100 gram gula Jawa yang sudah disisir ditambah dengan 50 gram gula pasir. Tambahkan juga dengan 50 ml air atau kalian bisa menggunakannya sekitar 3 sendok makan air. Masak di api paling kecil hingga berbusa dan mengental. Ingat, harus mengental karena ini akan mempengaruhi tekstur nanti saat kering cepat melempem atau tidak. Setelah benar-benar mengental, kita campur dan matikan api. Aduk terus hingga benar-benar gula menjadi kering seperti ini. Setelah semuanya merata dan kering, sisihkan hingga suhu ruang. Jika ingin dimasukkan ke dalam toples, sebaiknya tunggu hingga suhu ruang ataupun sudah dingin. Teksturnya ini sangat gurih dan manisnya benar-benar sangat wangi gula Jawa. Semoga resep pertama bermanfaat. Resep kedua, kue bawang asin. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 1 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 1 bungkus santan kara kental instan ukuran 65 ml. Tambahkan 1 saset penyedap, kalian bebas menggunakan merek apa saja. Ditambah setengah sendok teh garam. Ditambah juga dengan 1 sendok makan margarin. Masukkan 1 siung bawang putih ukuran besar yang dihaluskan. Agar warnanya lebih menarik, tambahkan secukupnya daun seledri yang sebelumnya sudah dicincang halus. Tambahkan juga 1 sendok teh wijen hitam jika ada. Semua bahan ini kita aduk merata. Tambahkan 200 gram tepung ketan putih kemasan, ditambah dengan 50 gram tepung tapioka ataupun tepung kanji. Tambahkan dengan sebanyak 70 ml air atau jika diukur menggunakan sendok sekitar 8 sendok makan. Aduk dan campur merata. Jika perlu, kalian bisa menguleninya menggunakan tangan bersih hingga tercampur menjadi adonan yang cukup kalis ataupun benar-benar tercampur merata. Agar lebih mudah, sebaiknya adonan kita masukkan ke dalam plastik segitiga bertahap. Untuk sepuitnya sendiri, kalian bisa menggunakan sesuai selera ataupun sesuai yang ada di rumah. Saya menggunakan ukuran yang untuk akar kelapa ataupun yang biasa digunakan untuk kue semprit. Siapkan minyak secukupnya dan nyalakan api di api kecil. Setelah minyak hangat, perlahan kita tekan dan potong menggunakan lidi sesuai ukuran yang diinginkan.
Untuk menggorengnya sendiri jangan terlalu banyak, sebaiknya sesuaikan saja dengan kapasitas minyak. Jangan menggunakan api besar karena dapat menyebabkan cepat kering, tetapi ketika setelah dingin menjadi melempem. Baiknya goreng di api sedang cenderung kekecil. Setelah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Lakukan dengan cara yang sama di awal hingga adonan semuanya selesai. Satu resep bisa menghasilkan cukup banyak. Untuk rasanya sendiri, ini benar-benar sangat gurih, sangat wangi, dan pastinya sangat cocok dijadikan camilan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, matur kesuwun.